Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini aku mau masak-masak lagi. Jadi ikutin terus yuk di dapur aku. Kita masak online, jadi kita bareng-bareng ya masaknya ya. Bagi yang biasanya nih kalau lagi masak, suka nggak sih kalian sambil masak itu sambil nonton video? Nah kalau aku tuh kayak gitu. Aduh, ini apa keserimpet mau ngomong. Kalau aku tuh kayak gitu. Jadi kalau sambil masak itu kadang sambil nonton video, entah video masak-masak, entah video cerita-cerita kayak gitu. Pokoknya yang penting nonton video aja biar nggak terlalu sepi. Kadang juga nonton murotul kayak Quran gitu. Pokoknya ya seenaknya aja gitu ya. Biar yang penting tuh nggak sepi. Jadi yang penting ada suara dan video kayak gitu. Nah kali ini aku mau masak ini apa ya? Nah ini aku mau masak garang asem lagi. Tapi ini garang asem, bukan asem-asem ya. Jadi ada yang bilang katanya yang kemarin aku masak daging itu bukan garang asem itu. Nah, masaknya itu asem-asem. Jadi kalau asem-asem itu katanya kuahnya nggak pakai santan. Nah kalau garang asem itu pakai santan. Nah mungkin kalau yang kemarin itu aku masak tuh asem-asem ya, asem-asem daging. Kali ini aku mau masak garang asem. Benar nggak? Kalau misalkan ada yang salah atau misalkan kalian lebih tahu, komen di bawah. Tapi ada yang bilang seperti itu. Kalau yang pakai santan itu garang asem, kalau yang nggak pakai santan itu namanya asem-asem. Kali ini beda dari yang kemarin. Aku masaknya ini bukannya daging, tapi kali ini ikan. Untuk bumbunya ini sama aja kayak yang kemarin, cuma diiris-iris aja. Di sini aku mau siapin lagi karena ini masih ada stokan yang kemarin ya bumbu-bumbunya. Asemnya apa ini? Tomatnya masih yang kemarin, aku nggak beli lagi. Cabenya juga masih ada. Terus ini kayak lengkuas, ini aku pakai seruas aja kayak gini, pokoknya selera kalian ya. Kalau mau lebih wangi lagi boleh tambahin lagi, kalau misalkan aku sih biasa-biasa aja. Terus karena ini ikan, jadi aku mau tambahin itu kayak kunyit. Kalau kemarin kan aku nggak pakai kunyit, tapi kali ini aku pakai kunyit, pakai jahe, pakai bawang merah, bawang putih, terus daun bawang, salam serai, pokoknya semuanya. Nih, ini yang akan diiris-iris. Tapi sebelum itu semuanya bahan-bahannya dicuci dulu. Nah, setelah dicuci baru deh nanti kita bakalan iris-iris. Kayak gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Terus apa yang kalian rencanakan di awal-awal bulan September ini? Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan segala hajatnya, amin. Dan terima kasih untuk bulan Agustus kemarin sudah menjadi bulan baik buat kita semua ya. Walaupun memang kadang yang namanya cobaan atau ujian itu memang semuanya ya pasti, tinggal kita menyingkapinya, sabar. Dan ini awal bulan September lagi, jadi kita harus lebih semangat lagi dari bulan Agustus kemarin. Oke, lanjut lagi ini sama bahan-bahannya. Ini aku udah iris bawang merah, bawang putihnya. Terus ini aku pakai biasa ya, ini karena kalau asam-asam tuh kayaknya semua percabean dimasukin gitu, cabai hijau, cabai merah gitu ya, cabai yang rawit, yang pedas itu semua masuk karena memang seger, bikin segernya tuh di situ ya. Terus ini ada kunyit, ada jahe, dan ini juga aku pakai tomat merah, tomat hijau, daun bawang, salam serai. Pokoknya ini bener-bener seger. Jangan lupa pakai asam jawanya ya. Nah, di sini aku pakai asam jawanya, asam jawa mentah. Nah, untuk daun bawang ini masih daun bawang yang kemarin masih ada sisa, jadi ya udah kita masukin lagi. Karena kemarin aku tuh beneran laris manis kalau dagang, diibaratkan dagang tuh ya, bapak sampai mau lagi gitu kan. Dan kali ini karena aku kemarin tuh punya, jadi beli daging itu aku sekalian beli ikan gitu. Jadi ya udahlah, ikannya ini sekalian aku mau asam-asam lagi aja atau garang asam. Karena kemarin tuh bapak tuh suka banget gitu ya. Jadi ya udah sekalian aja nih kita masak. Kalau misalkan ditanya nih, pasti ada yang nanya, kok jadi ngikutin bapak? Ya sekali-kali nggak apa-apa ya, karena kalau suami aku juga kalau untuk masakan ini dia doyan. Anak-anak juga alhamdulillah kalau untuk ikan-ikanan di apapun itu alhamdulillah doyan. Biasanya itu ikan mas ini kalian pasti tahu banget, yang udah ngikutin aku itu pasti sukanya kan ikan mas disantan ya, kuah kuning. Tapi kali ini karena kemarin itu pada ketagihan, karena kan seger gitu kan, terus asam gurih semuanya ada di daging kemarin. Jadi kali ini ya udah gitu, ini mau ikan aku ini cuma di sini aku mau tambahin santan karena ini kan
garang asem namanya katanya. Jadi ya udah. Dan ini aku udah beli kelapa satu utuh gitu. Ini udah aku iris-iris. Biasanya kan aku pakai santan instan, tapi kali ini enggak karena ini mau aku bikin 2 kali masak. Jadi beli satu ini biar bisa jadi 2 kali masakan gitu ya. Nanti ini aku giling semua atau aku haluskan pakai slow juicer dari Miku. Untuk slow juicer Miku ini selain untuk bikin jus atau minuman yang sehat gitu kan, jus-jus permacaman jus, ini juga bisa untuk blender atau haluskan kelapa ya. Jadi bikin santan sendiri di rumah. Caranya gampang banget, tinggal ya udah gitu, tinggal masukkan aja untuk si kelapanya dan kita puter. Nanti dengan sendirinya dia akan mengeluarkan atau serat-serat serbuknya yang kasarnya itu dan mengeluarkan air santannya atau air santan kentalnya sendiri kayak gitu. Tapi kalau untuk satu ini tuh keluar santan kentalnya kan paling setengahnya, nanti aku airin lagi biar dicampur kental sama kayak encer sedikit, tapi udah jadinya sih sebenarnya kayak kebanyakan kentalnya gitu. Jadi tuh bisa dibikin 2 masakan atau 2 kali masak ya, karena banyak gitu. Nah ini aku langsung aja aku mau masukin si kelapanya. Sebelumnya tadi udah aku rakit dulu karena slow juicer dari Miku ini gampang banget cara merakitnya, gampang juga cara membersihkannya. Slow juicer dari Miku ini sangat menarik menurut aku karena tanpa disaring dia tuh udah ngeluarin serat-seratnya dan yang pasti dapat menghasilkan 98% air yang murni. Jadi mantep banget ya ini. Aku jadi ketagihan bikin jus, bikin kayak santan. Jadi cuma kayak tinggal masukin aja gitu udah satset. Jadi deh sampai semuanya tuh airnya murni dan tersaring dengan bener ya, ampas-ampasnya tuh pokoknya semuanya keluar dan kayak yang enggak basah sama sekali, terkecuali ada buah ya. Kalau nanas tuh memang kayak menyerap air kan, jadi dia rada-rada basah, nggak sampai kering banget. Nah kayak gini nih, ini kan kelapa kan keras kan, tapi dia tuh bisa langsung mengepres, dia tuh kayak ngeluarin langsung airnya serta ampas-ampasnya. Jadi sekarang tuh nggak capek-capek kalau mau bikin santan tuh harus marut, terus santan lagi. Pokoknya ini semuanya udah dikerjakan dengan pakai slow juicer dari Miku yang kapasitasnya tuh besar, jadi bisa buat 1 apel itu langsung muat semuanya. Ini contohnya juga kelapa ya, ini aku pakai 1 kelapa. Ini bisa 2 kali aku kayak setengah-setengah gitu kan, lumayan besar ya kalau 1 kelapa itu. Ini juga tinggal praktis, tinggal masukin aja. Yang pastinya jadi lebih praktis dan lebih higienis pastinya ya enggak. Nah ini airnya tuh, ini air kentalnya, santannya tuh kalian bisa lihat sendiri. Dan ini bakalan aku masukin lagi. Cuma di sini ini kan kental banget. Ini aku pakai 1, ini dapatnya segini. Tapi ini kan baru setengahnya ya. Nah setengahnya lagi aku mau masukin. Nah ini tuh aku sengaja potong kecil-kecil aja kayak gini biar lebih cepet aja, lebih enak untuk kayak memerasnya gitu. Dan kita putar lagi deh, dan ini lagi bekerja lagi untuk santannya. Jangan khawatir, slow juicer ini tuh hemat banget karena dayanya itu cuma 100 watt. Coba lihat ya tuh, untuk penyaringan ampasnya dia tuh langsung keluar dengan sendirinya. Ini tuh langsung halus ya nggak sih, dan itu kering ya. Nah ini udah mau selesai, ini tinggal aku mau keluarin untuk si santannya yang kedua kalinya. Oke, ini sambil nunggu, ini karena ikannya udah matang menurut aku, jadi ini langsung aku angkat aja. Niatnya ini aku mau masak garang asem ikan emas. Jujur kalau ikan emas ini aku tuh jarang banget kalau untuk digoreng aja kayak gitu. Pasti biasanya itu kalau ikan emas jadi sayur kayak gini. Tapi untuk garang asem ini baru pertama kali ya. Biasanya kan di santan. Nah, santan kuning maksudnya. Nah ini air santan yang aku dapat tuh banyak banget, tapi karena tadi tuh aku tambahin air sedikit, jadi aku paduin aja kental sama encer. Tapi encernya tadi aku kasih air sedikit aja dan jadinya kayak gini. Mungkin ini bisa jadi 2 kali masak ya. Nah ini untuk ampasnya segini banyaknya, dan ini untuk air santannya. Nah jadi gimana menurut kalian? Praktis banget kan bikin santan di rumah, selain hemat, terus juga higienis, juga sehat ya. Dan yang pastinya nggak capek sama sekali, jadi sat-set aja kayak gini. Nah ini nanti mau aku bagi 2 untuk santannya, dan nanti aku bakalan taruh di kulkas, bisa dibekukan gitu untuk nanti masak santan selanjutnya. Nah ini langsung aja aku mau lanjut masak untuk garang asemnya. Itu ikannya tadi udah aku goreng semua. Ini aku lanjut buat manasin si kuah garang asemnya. Nah ini aku bikin kuahnya. Ini biasa aku tumis dulu kayak perbumbuan, ada jahe, kunyit, terus salam sama serai. Jadi biar apa yang ngeluarin aroma-aroma yang wangi gitu rempah-rempahnya.
baru setengah matang. Ini kita masukin bawang merah, bawang putih. Nah, untuk bawang merah, bawang putih juga ini jangan terlalu matang banget, yang cuma asal aja tapi udah wangi. Ini ditumis. Kalau udah mengeluarkan harum, baru kita langsung masukin air. Nah, kalau teman-teman gimana? Suka lebih kalau ikan mas itu digoreng aja atau dipecak? Tapi kalau dipecak kayaknya kalau untuk mas juga kurang. Ya mungkin bisa aja sih ya. Cuma nggak tahu kenapa aku tuh kalau misalkan ikan mas ini cenderungnya lebih senangnya ya di santan dulu kan, di santan kuning kayak gitu, di sayur-sayur lah pokoknya. Habis kalau untuk ikan mas itu kalau digoreng, kalau misalkan awal digorengnya itu garing, tapi nanti ke pertengahan hari itu dia tuh kayak udah lembek gitu ya kan, karena emang cenderung kalau ikan mas lebih agak sedikit tebal untuk si dagingnya gitu ya. Kalau ikan mujair gitu atau ikan yang lainnya kan kriuknya tuh bisa sampai siang tuh masih gitu, apalagi kalau kita tuh bener-bener ngegorengnya tuh crunchy atau garingnya. Nah, ini udah wangi. Untuk si kuahnya langsung kita masukin air. Nah, ini airnya mau aku banyakin aja deh, karena untuk garam asem pokoknya itu tuh semuanya kayak kuahnya gitu yang dicari, bukan kalau untuk lauknya. Kalau lauknya sih ini kan bisa daging, bisa ayam ya kan, bisa ikan, bisa tulang-tulangan, pokoknya bisa untuk asam-asam ini gitu. Nah, ini dikasih seasoningnya kayak garam, penyedap, pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya aku tahu kalian pasti lebih jago dari aku kalau untuk masak-masak. Pokoknya apa ya, aku juga kadang ya kayak gitu, nggak tahu masakan ya, kadang aku lihat di sosmed, kadang juga aku ngeliat di Mbak Isa, kadang aku memang kesehariannya kalau lagi nungguin Ega gitu kan, kadang tuh atau nungguin Neji pulang ngaji, ya daripada akunya bolak-balik pulang ke rumah kan capek, biasanya gitu aku mainnya ke Mbak Isa. Dan kayak gini deh, dia suka masak-masak, kadang kita juga suka makan bareng kayak gitu ya. Dan ini singkat cerita ke menu lagi maksudnya ya. Ini tuh udah kita masukin aja ikannya. Nah, ikannya di sini lumayan banyak karena ini 1 kilo lebih kalau nggak salah. Kemarin aku beli di 35, lumayan murah ya. Senang banget kalau dapat harga murah terus seger lagi. Dan ini langsung kita masukin santannya. Untuk santannya kira-kira aja, tadi aku udah masukin, cuma kayaknya nanti aku bakalan masukin lagi sedikit lagi. Dan nanti setengahnya mau aku taruh plastik, terus mau aku taruh ke freezer ya. Jadi itu bisa ditaruh di freezer dan untuk digunakan lagi untuk masak nanti. Aku nggak tahu mau masak apa, pokoknya yang persantanan. Nah, ini jadinya kayak gini. Ini langsung aja kita masukin, kayak ada tomat merah, terus tomat hijau, cabai rawit hijau, cabai setan kalau di sini ya. Ini cabai yang pedas. Ini semuanya dimasukin beneran. Ini aku ngelihatnya aja udah kayak ngiler lagi gitu. Ini beneran seger banget gitu. Terus seger gurih. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, segeran asam-asam atau garam asam itu segeran asam-asam. Karena asam-asam ini kan nggak pakai santan, jadi segernya itu berasa banget. Nah, kalau misalkan pakai santan ini pun seger, tapi kayak udah bercampur sama si santannya gitu, ngerti nggak? Kayak udah yang nggak yang bening sama yang santan kan segernya pasti beda kan. Ini aku kasih daun pisang karena si santannya ini kayak pecah gitu. Aku nggak tahu kalau masak santan kebiasaan. Kadang kalau lagi bagus-bagus, kalau enggak. Tapi ya udah, ini aku taruh daun pisang dan ini santannya bagus lagi karena daun pisang di rumahku banyak. Jadi aku ambil aja sedikit. Nah, ini nggak usah diaduk-aduk karena ikan mas ini kan yang pokoknya ikan-ikanan tuh kalau diaduk makin ancur. Jadi ya udah cuma ditetel-tetel aja atasnya kayak gini. Terus aku cicipin rasanya dan rasanya wow. Pokoknya kalian wajib coba. Nah, ini untuk sampel aja. Untuk sampel buat video ini tuh jadinya kayak gini, alhamdulillah. Selebihnya nanti aku bakalan kasih orang tuaku. Nah, ini tinggal segini ya. Tadi orang tua aku udah aku kasih, sisanya ini untuk keluarga aku, alhamdulillah. Pokoknya kalian yang mau masak, yang bingung cari ide apa, semoga menu hari ini bisa jadi inspirasi untuk kalian. Oke, ini udah adem, ini langsung aja aku tutup. Ya, biasanya banyak yang lalat-lalat berterbangan takut ya. Dan ini sebenarnya video keesokan harinya ya. Ini aku jalan-jalan sama Mbak Isa pagi-pagi, jam berapa ini? Kemarin jam 9 kalau nggak salah. Kita udah rapi semua rumah. Ini aku mau makan bakso sama Mbak Isa sama si kakak. Sekalian si kakak itu ada urusan, jadi aku ikut.
Dan emang ini udah direncanain sih sama Mbak Isa, jadi dia pengen banget makan bakso yang daerah sini sama aku gitu. Kita ngeliat di Instagram, tepatnya ini ada di Cikarang, Perumahan Graha, Cimandiri berapa gitu ya. Ini harganya bakso beranak mercon di 25.000. Jadi aku pesan sama Mbak Isa, dan di sini tuh alhamdulillah rasanya nggak kecewa ya. Dan yang punyanya atau ownernya juga ini ramah banget, masya Allah, baik banget. Jadi kalau itu sering ditanya ada kurang apa atau mau apa lagi, ditambah apa lagi, jadi boleh free kayak gitu ya. Asal jangan baksonya minta free. Kayak gitu. Jadi ini beneran udah seger banget. Cuma kan di sini aku mintanya pakai bihun, tapi kayaknya si ibunya karena nggak fokus karena banyak banget yang beli, jadi di sini aku kayak bakso kosongan aja. Dan Mbak Isa karena kata dia udah agak sedikit kenyang kalau misalkan pakai bihun ini kebanyakan, jadi bihunnya dikasih ke aku. Tapi si ibunya ngeliat gitu, jadi katanya emang mau pakai bihun yang sini ibu tambahin, jadi sama dia dikasih dan aku tadi dikasih sama bihunnya lagi. Ya Allah, masya Allah banget, pokoknya baik banget untuk si ibunya ya. Jujur sebenarnya ini tuh aku sama Mbak Isa lagi jaga badan karena badan kita tuh udah mulai gemoy gimana gitu kan. Cuma kayaknya nggak bisa deh kerjaannya kalau ketemu makan, terus ntar misalkan sore ketemu lagi nyemil, besok lagi dia masak sesuatu ngajakin WA aku makan, kadang aku juga ngajakin Mbak Isa makan. Jadi ya Allah, kata Mbak Isa kemarin bilang, kayaknya lu nggak usah ketemu gue deh Mbak dalam beberapa bulan. Cita-cita kecil langsing tapi hobinya makan, gimana dong. Tapi udahlah ya, ini rezeki juga buat kita, jadi dinikmatin aja. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Jangan pernah bosan ngikutin video-video aku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.